Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Adik-adik mahasiswa peserta mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang saya banggakan. Kali ini kita akan melihat jadwal perkuliahan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sebenarnya kita sudah mengirimkan ini ke WA group masing-masing. Jadi bisa dilihat file ini di WA group. Nah, di sini kan ada tertera mengenai materi-materi kuliah. Jadi materi kuliah itu ada pekan pertama sampai pekan ke-16. Ada tes formatif di pekan ke-8, ada ujian akhir semester di pekan ke-16. Nah, ini kemudian ada materi-materi pekan 1 sampai pekan ke-8, lalu ada materi diskusi pada pekan ke-9 sampai pekan ke-15. Nah, selain materi-materi ini ada juga metode. Jadi metodenya ada dua, ada metode interaktif, kemudian ada metode diskusi kelompok. Selain itu tentu ada metode tes tertulis. Nah, di saat kemudian kita berinteraktif, maka akses di Sekolah itu bisa Anda lihat di beberapa menu, ya. Di pekan pertama ini Anda harus menjadi peserta, jadi sebagai user di menu Sekolah. Kedua, Anda harus masuk di grup sesuai dengan grupnya Anda. Anda bisa melihat alur pembelajaran, cuma jangan di-download dulu, karena kalau Anda download dulu nanti pekan ini dalam 1-2 hari akan ada beberapa perubahan di file-file itu. Nanti kemudian Anda bisa download mungkin hari Sabtu, ya. Kemudian di pekan pertama nanti sudah ada tugas. Anda akses menu tugas. Nah, sementara di pekan-pekan yang lain, di pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat dan seterusnya sampai pekan ke-7 itu ada menu tugas dan menu forum. Silakan nanti Anda lihat di menu itu, ya. Ada menu tugas dan menu forum. Nanti kita lihat sebentar di Sekolah. Kemudian kalau bicara ujian itu ada dua. Ada tes formatif seperti seperti ujian tengah semester, kemudian ada ujian akhir semester, yang mana itu kita bisa lihat di menu tes formatif, ya. Sementara kalau diskusi kelompok, itu ada menu forum. Di situ ada dua, ada forum mahasiswa kelas, kemudian ada forum internal grup. Nanti silakan dilihat di Sekolah. Intinya nanti Anda bisa lihat di menu alur pembelajaran ada banyak file di situ. Silakan Anda download filenya, tapi jangan dulu sekarang karena mungkin dalam 1-2 hari ini akan ada perbaikan dulu di materi-materinya. Baik, ini sudah ada di di WA grupnya Anda masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah ada banyak tanggal merah di semester akhir 2020-2021 ini, ya. Ada banyak tanggal merah dan walaupun itu tanggal merah, kuliah kita tidak sinkronus, tapi kuliah kita asinkronus. Kenapa? Karena sudah ada perencanaan pembelajaran yang kita sudah jadwalkan di awal semester, ya, sehingga nanti tidak ada Zoom meeting dan seterusnya. Di sinkronus itu adalah kuliah secara kuliah secara real time. Jadi kuliahnya secara langsung pada waktu itu. Nah, pada saat tanggal merah kita tidak melakukan yang namanya sinkronus, tapi tugas-tugas baik itu di menu tugas atau kemudian di menu forum itu tetap mahasiswa harus jawab, ya, karena itu dibuka deadline-nya itu selama 1 pekan. Nah, jadi artinya apa? Tugas-tugas itu tetap harus diupload, kemudian forum-forumnya kemudian harus dikerjakan gitu. Jadi harus ada pengetikan dari dari menu-menu forum tersebut. Nah, kalau kemudian batas waktunya itu kita bisa lakukan selama 1 pekan. Jadi selama 1 pekan itu akan ada ruang yang terbuka untuk kemudian Anda mengisi atau menjawab topik-topik yang ada di situ.
Jadi tetap mengisi absensi. Jadi tetap mengisi absensi dianggap hadir, tapi kemudian tentu media yang digunakan bisa dicentang misalnya media WA group, bisa dicentang misalnya media sekolah gitu. Tapi tidak bisa kita melakukan Zoom meeting secara langsung ya. Kemudian ini juga sudah saya sampaikan di di WA group kita. Kemudian skenario pembelajaran kita ada skenarionya. Jadi kalau Anda lihat tadi di jadwal itu ada tugas interaktif, maka lihat ada tugas paper individu di situ yang harus diupload di menu tugas sekolah. Ada menu forum di mana Anda harus mengetik intisari dari penjelasan daripada paper Anda. Ada syaratnya di situ. Kemudian nanti kalau waktu kuliah tentu melihat atau menyimak penjelasan dosen di YouTube pembelajaran. Satu kali via YouTube di jam pembelajaran, nanti kemudian Anda bisa mengkomen di situ dengan nama dan NIM. Sementara kemudian sisanya bisa Anda lihat berulang-ulang, bisa online, bisa juga offline, tapi minimal satu kali secara online via YouTube pembelajaran kita supaya bisa ada statistiknya, bisa kita lihat keaktifan mahasiswa betul-betul melihat materi itu atau tidak. Kemudian kita melakukan Zoom meeting, kecuali kalau tanggal merah tidak ada Zoom meeting. Pada saat Zoom meeting itu nanti ya sekitar 45 menit. Yang banyak dilakukan di situ adalah mahasiswa menjelaskan apa yang kemudian dia pahami mengenai materi tertentu. Siapa yang dipilih kita akan tunjuk nanti secara acak gitu. Setiap pekan itu akan kita tunjuk secara acak siapa gitu. Nanti saya akan sampaikan kepada wakil ketua kelas. Nah, itulah kemudian wakil ketua kelas dan ketua kelaslah yang berperan. Nanti link Zoom meeting premium saya akan sampaikan. Tapi kemudian nanti yang menjadi co-hostnya yang kemudian bisa menjelaskan itu adalah yang bisa mencentang siapa yang bisa masuk, siapa yang tidak bisa masuk adalah ketua kelas dan wakil ketua kelas. Makanya harus tepat waktu. Nanti akan saya sampaikan teknis kuliahnya dari pekan ke pekan. Kemudian selanjutnya kalau kemudian diskusi kelompok. Di saat diskusi kelompok tidak dikumpul tugas dari sekolah, tapi filenya itu dalam bentuk dikumpulkan di Google Drive. Nanti ketua kelas itu yang kumpulkan, lalu teknisnya seperti apa dibawa ke WA group kita. Nanti lebih khusus teknisnya itu bisa ditanyakan, nanti didiskusikan lah. Kemudian ada juga mengetik intisari penjelasan, isi makalah secara singkat di menu forum juga. Kemudian ada menu forum internal grup, bisa berdiskusi di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah tetap ada video presentasi. Jadi karena mahasiswa selain buat makalah, dia buat juga PPT. Selain PPT dia juga buat video presentasi. Nah, setelah kemudian video presentasi itu dia buat, dia kumpulkan, saya akan memilih beberapa video presentasi yang dianggap representatif untuk kita bisa simak bersama. Jadi dilihat, nanti saya akan kirim via YouTube ya. Nah, kemudian kita mengadakan Zoom. Di saat Zoom itu kita akan nunjuk satu persatu ya, secara acak. Jadi intinya ini kalau kita diskusi kelompok itu, diskusi kelompoknya itu tidak berarti satu kelompok saja satu pekan. Tapi semua kelompok, yang 7 kelompok itu membuat makalah PPT dan video presentasi. Cuma subtemanya berbeda. Nanti kemudian saya akan kirimkan di pekan-pekan diskusi itu setiap pekan petunjuknya, subtemanya apa, ya, bagaimana ruang lingkupnya dan seterusnya ya, nanti dikirimkan. Kemudian di saat waktu kuliah ini ada pembagian waktunya. Jadi ini untuk 2 SKS ya, beda dengan kedokteran. Kalau kedokteran itu kan ada yang 3 SKS. Nanti kita buat pengaturan tersendiri. Intinya bahwa babaknya ada 3 begini ya, tapi waktunya tentu berbeda-beda gitu. Nah, kemudian kalau ujian ada di menu tes formatif. Baik, saya pikir itu. Kemudian ini mengisi daftar nilai. Nah, ini semua saya kasih A. Jadi sebenarnya saya mau kasih A semua, cuma apakah A semua tergantung Anda mau A atau tidak ya. Ini ada A semua, tapi nanti ada kelompok ya. Jadi ingat ini kelompoknya, kalau tertulis 1, 2 yang warna biru ini yang saya kirim kemarin di grup, ya grup kita itu berarti kelompok. Ini kelompok 1, sama-sama kelompok 1 yang tertulis 1, 2, 2 dan seterusnya ya. Kemudian ini wakil ketua kelas, ini penting bagi wakil ketua kelas. Nanti ketua kelas yang ngisi nih, dokumentasikan ya. Misalnya kehadiran. Nah, ini bisa dilihat, disorot ini di atas yang ada komennya, bisa Anda lihat. Sorot wakil ketua kelas ya, di situ tertulis yang hadir di Zoom meeting on kamera. Nanti yang tidak ikut dianggap tidak ikut meeting, tapi bukan berarti dianggap tidak hadir.
Jadi ada banyak penilaian tentang kehadiran ya nanti. Jadi kalau masuk di Zoom meeting angka 1, tidak masuk 0. Tidak masuk 0. Keluar masuk juga 0. Jadi perbaiki jaringannya. Tapi tidak berarti hanya itu menilai kehadiran. Kita bisa menilai kehadiran dari banyak indikator. Kemudian selanjutnya adalah presentasi, partisipasi. Nanti yang ditunjuk itu menjelaskan, misalnya 5 orang yang saya kasih nama, itu dikasih angka 1 kalau menjelaskan, dikasih tanda silang kalau dia tidak menjelaskan. Kemudian setelah selesai penjelasan 5 orang itu misalnya baru masih ada waktu, bisa dipilih. Silakan angkat tangan, nanti ditunjuk. Nanti yang menjelaskan dapat angka 1. Yang tidak menjelaskan itu dapat 0. Dikasih 0 dulu sementara, kan nanti pekan berikutnya pasti dia dapat giliran wajib. Jadi ada giliran wajib, ada giliran pilihan tergantung Anda mau memilih atau tidak. Begitulah kalau kehadiran dan partisipasi. Sementara kalau tugas T, itu tugasnya kan ada 4. Tugasnya yang di sekolah nanti urusan dosen sekolah, ada dosen sekolah yang memeriksa itu. Nah, bagi Anda, ini wakil ketua kelas, ada makalah PPT video presentasi kan yang dikumpul di Google Drive. Kalau ada kelompok yang tidak lengkap, satu saya tidak lengkap, 0 semua. Tapi tidak berarti tidak dinilai tugasnya. Ini kan cuma identifikasi saja, Oke, saya pikir itu untuk penjelasan terkait dengan daftar-daftar yang ada. Nah, ini kalau Anda mau masuk, saya pikir Anda sudah pengalaman masuk di mata kuliah. Ini kan daftar mata kuliah ya. Anda searching itu Anda searching Pancasila. Anda tulis Pancasila, maka kemudian di saat Pancasila Anda kewarganegaraan ya. Jadi bisa Anda ketik pendidikan kewarganegaraan. Jadi bisa juga kita ketik kewarganegaraan. Banyak tagnya itu, kewarganegaraan. Di saat kemudian Anda ketik itu, maka kemudian dia akan muncul. Ini kan semester awal itu namanya kewarganegaraan. Tapi kalau kita tulis pendidikan kewarganegaraan, nah ini pendidikan kewarganegaraan. Di pendidikan kewarganegaraan, maka dia akan muncul seperti ini. Ini semester akhir 2020 muncullah kelas-kelas itu. Jadi ingat, ketik di sini di searchingnya pendidikan kewarganegaraan. Nah, setelah kemudian Anda tulis itu, jangan hanya kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan, dan pilih sesuai dengan kelasnya Anda. Kalau kewarganegaraan 1 ya tulis, kalau kewarganegaraan 3 tulis. Jadi namanya itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, misalnya kita sudah masuk ke dalam, Anda sudah berhasil misalnya masuk ke dalam. Saya ambil contoh ini, misalnya kedokteran gigi, saya ambil contoh. Saya masuk dulu di dalam supaya saya bisa berikan penjelasan. Nah, ini sudah muncul, ada seperti ini. Saya masuk lewat mahasiswa, jadi seperti mahasiswa di dalam. Begini tampilannya ya. Nah, yang utama Anda sudah masuk jadi user di dalam, Anda masuk di grup dulu. Jadi saya ingin semua mendaftar, jadi daftar sesuai dengan grupnya. Tidak boleh mendaftar di luar grupnya Anda. Yang kedua, tidak boleh mendaftar lebih dari 1 grup. Tidak boleh. Tidak link itu daftar nilainya, tidak link. Ya, oke. Nah, itu yang pertama Anda lakukan. Yang kedua, Anda bisa lihat karena pekan pertama itu kita sudah masuk tugas. Bagaimana tugasnya itu tentu ada di alur pembelajaran. Ini tugas pekan pertama misalnya ya. Tugas pekan pertama, ya Anda lihat ini ada petunjuknya. Untuk mengupload klik di sini sebelah kanan. Saya pikir Anda sudah pengalaman ya. Bagaimana submaterinya, apa isi tugasnya? Itu ada di alur pembelajaran. Tapi jangan dulu kemudian mendownload. Bisa buka-buka alur pembelajaran. Yang mana itu alur pembelajaran? Ya ini, learning path. Anda bisa buka di situ, tapi jangan dulu Anda mendownload karena ini bisa saja berubah ya. Jadi ini skenarionya ya. Jadi ini skenarionya, isi materinya apa? Ada di sini. Nah, ini isi materinya. Jadi silakan Anda ini isi materinya. Ya, tentang pentingnya tugas yang dibuat apa ini, tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Silakan Anda buat tugas tentang itu, dibuat dalam bentuk paper, lalu kemudian di-upload di sekolah. Kapan dikumpul, ada petunjuknya di situ. Lihat petunjuknya kapan dikumpulkan, paling lambat karena ada deadline-nya itu. Nah, lihat ini petunjuk, ada petunjuk di sini ya. Setelah perkuliahan, jadi setelah perkuliahan, misalnya kuliah hari Senin, maka sebentar jam 8 malam Selasa harus selesai di-upload. Ada petunjuknya, ada semua petunjuknya, lihat petunjuk baik-baik ya. Itu di tugas. Kemudian selain tugas sebenarnya ada menu tes formatif. Tapi itu tes formatif nantilah. Karena kan kita belum juga ini mau tes. Kan ini bisa tes formatifnya pekan ke-8 dan pekan ke-16. Cuma ya ini tertutup ya. Ada yang ini
Oke, ada tapi tertutup. Ini tes formatifnya ada pekan ini nanti. Kalau ini dibuka pun belum bisa karena biasanya ini ada Senin pekan kesekian ya. Pekan ke-15. Tunggu dulu. Biasanya ini kalau kita mau mulai, kita buka biasanya dia muncul tanggalnya. Kenapa dia tidak muncul tanggalnya ini? Oke, biasanya ada apa namanya? Ada muncul tidak bisa masuk. Jadi jangan masuk dulu ujian sebelum waktunya, karena kalau tidak Anda tidak bisa punya kesempatan lagi ya. Nah, kemudian di menu forum ini ada apa namanya? Ada grup-grup. Nanti kemudian petunjuknya seperti apa nanti saya akan kirimkan petunjuk per apa namanya? Per ininya, per pekannya ya. Ini juga ada menu-menu. Nah, pekan pertama sudah di forum. Anda klik ini ya, Anda klik ini, baru klik lagi ini seperti biasa, mungkin Anda sudah pengalaman. Sudah itu Anda replies. Apa intisari dari paper Anda ketik. Anda ketik di sini replies-nya. Setelah Anda mengetik, lalu kemudian Anda mereplies, itu artinya Anda mengirimkan ya, messengernya, mengirimkan pesannya ya, seperti apa pesannya dikirimkan ya. Jadi saya pikir itu penjelasan mengenai forum. Nah, akhirnya nanti kemudian ada asesmen ya, ada daftar nilai yang kemudian bisa nanti Anda lihat nilainya seperti apa, kan ini sudah link semua di saat Anda mengisi jawaban itu, dia link ke belakang ya, dia link ke belakang. Jadi iya, ini kan Anda bisa tidak ada biasanya itu untuk mengedit kalau mahasiswanya yang masuk. Ini kan ada dosen yang masuk, dia bisa punya tanda hapus atau tanda ini. Kalau Anda biasanya tidak ya. Jadi Anda muncul seperti ini. Saya tidak tahu apakah sudah ada peserta di sini, karena kemarin saya katakan jangan dulu masuk, tapi sebetulnya ada sudah masuk. Oh iya, belum ada peserta di sini ya. Oke, baik, saya pikir itu penjelasan dari saya. Silahkan dicoba, tapi jangan mendownload dulu isinya di dalam, karena apa namanya, kita belum finalisasi itu materi. Akan ada finalisasi dari akan ada finalisasi dari mata kuliah kita. Baik, saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.